Ya, salam semua. Selamat datang kembali di Sumpena Adona ya. Kita kembali di pengajaran hari Senin bersama dengan Pastor Setio Nugroho yang selalu semangat ya. Pun kelihatannya apakah masih semangat atau tidak, kita tanya terlebih dahulu. Bagaimana kabarnya hari Senin ini, Pastor Setio? Belum? Ya, shalom, shalom Bro Agus, shalom keluarga Sema Adonai dan para pemirsa sekalian. Senin ini seperti Senin yang sudah-sudah dan seperti Senin yang akan datang selalu menjadi Senin yang indah bagi kita semua. Senin yang selalu memberi berkah, ya Senin yang selalu bersemangat karena Tuhan sudah memberkati kita semua. Jadi bagaimana kabarnya Bro Agus? Apakah Bro Agus Ya, memiliki baik. setiap hari Senin yang baik? Ya, selalu berbahagia karena tiap hari kita akan mendengarkan pengajaran ya yang dari Pastor Setio, dan kali ini kita masih di kitab seri Yunus ya, yang kedua, saat badai Ya, datang. Seperti itu ya Pak. ya. Ya, Tetapi ini di tempat saya hujan deras, jadi saya harap kita maklumlah. Ya, semoga semua akan berjalan dengan lancar, internet lancar. amin. Ya, berikutnya kita akan buka terlebih dahulu acara kita dengan doa dari Sister Desi. Silakan untuk buka. Terima kasih Bro Agus. Sebelum kita memulai pengajaran firman pada malam hari ini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga. Puji syukur Tuhan, Kau masih memberkati kami pada malam hari ini untuk menerima pengajaran firman-Mu. Atas kasih-Mu kami bersyukur Tuhan Yesus buat sepanjang hari yang telah Engkau berikan kepada kami. Bapa, Engkau berkati pada malam hari ini pengajaran firman ini Tuhan. Biarlah kami dapat Tuhan Yesus mengerti dan memahami setiap apapun perkataan yang telah Engkau sampaikan melalui hamba-Mu, Pastor Setio, untuk bungkus beliau Tuhan Yesus dengan kasih-Mu. Biarlah Tuhan Engkau yang berkata kata melalui hamba-Mu ini, berikan hikmat pengajaran Tuhan yang lebih lagi. Demikian juga Engkau berkati keluarga dari Pastor Setio dan setiap pelayanannya Engkau berkati. Terima kasih Tuhan Yesus buat semuanya itu. Demikian juga ya Bapa, Engkau berkati kami Tuhan Yesus yang mendengarkan pengajaran firman ini. Biarlah kami mampu memahami, mengilhami, dan melaksanakan dalam setiap kehidupan kami. Baik kami orang-orang yang hadir dalam Zoom Sema Adonai ini dan juga orang-orang yang melihat dari live streaming dan juga siaran tunda YouTube. Tuhan Yesus memberkati kami. Tuhan Yesus yang menutup bungkus kami, memberikan hikmat bagi kami, memahami setiap dari perkataan-Mu. Tuhan, kami juga tidak lupa berdoa buat seluruh perangkat yang kami gunakan. Biarlah Tuhan memberkati, demikian juga buat sinyal kami. Dan belakangan ini yang keadaan buruk, Tuhan Yesus dapat teratasi ya Bapa, agar pengajaran firman-Mu ini tidak kami dapat separuh-separuh, tetapi dengan utuh dan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat semuanya. Kami ingin memulai pengajaran firman-Mu pada malam hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Terpuji nama-Mu ya Bapa, kami telah berdoa dan mengucap syukur dalam Putra-Mu Yesus Kristus Juru Selamat kekasih jiwa kami. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Sister Christine ya. Sebelumnya kita akan dengar terlebih dahulu profil singkat dari pembicara kita, yakni Pak. Salam, kembali lagi di Sema Adonai. Dan kali ini kita akan memperkenalkan pembicara kita, yakni Bapak Pendeta Setio Nugroho. Dan berikut adalah profil singkat dari beliau. Saya dengan nama Setio Nugroho di kota Pahlawan, Surabaya pada tanggal 4 Agustus 1996. Riwayat pendidikan: Strata 1, Sarjana Teologi, Sekolah Tinggi Teologi Baptis Indonesia, Semarang. Strata 2, Magister Teologi STT Baptis Bandung. Strata 3, Doktor Teologi Institut Kristen Borneo. Alpha, Physiotherapist PhD. Alpha, Superman. Alpha, Behavior Culture, ABC.
Pengalaman Wakil Ketua 1 Bidang Akademik SMP Baptis Bandung dari mulai tahun 2013 sampai tahun 2015. Gembala Sidang Gereja Baptis Indonesia Iman Bogor sampai sekarang. Karya tulis buku Khotbah Transformasi, peran Roh Kudus dalam khotbah yang mengubah hidup. Dari Zoom Sema Adonai terus menyuarakan pengajaran firman Tuhan yang membangun iman. Para narasumber pengajar di Zoom Sema Adonai sangat kompeten dan profesional. Kami mengundang Anda bergabung bersama kami di Zoom Sema Adonai. Terima kasih Sister Aling ya atas profil yang sudah disampaikan tadi. Kita langsung ke Pastor Setia untuk materi pelajaran kita pada hari ini. Silakan Pastor. Ya, baik. Terima kasih teman-teman sekalian. Terima kasih Bro Agus. Dan terima kasih untuk kesempatan saya diberikan waktu sharing dari Kitab Yunus. Pelajaran berseri dari Kitab Yunus. Jadi apabila hari ini tidak selancar seperti yang lalu, mohon maklum hujannya deras sekali ya di tempat saya sehingga suaranya juga mungkin akan sedikit terganggu dan saya berharap internetnya juga cukup baik. Nah, teman-teman sekalian, kita masuk kepada lanjutan dari yang lalu didasarkan kepada Kitab Yunus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-17. Yunus pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-17. Topik kita adalah saat badai kehidupan datang. Nah, saya akan membacakan nasnya terlebih dahulu karena iPad saya tiba-tiba mati dan saya lupa membawa charger, maka saya membaca dari kitab dari Alkitab buku. Dan semoga ini Tuhan memberikan pertolongan kepada saya karena mata saya agak sedikit terganggu ya. Baik, Yunus pasal 1 ayat 4 sampai dengan 17. Tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar sehingga kapal itu hampir terpukul hancur. Awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Datanglah nahkoda mendapatkannya sambil berkata, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Mereka membuang undi dan Yunuslah yang kena undi. Berkatalah mereka kepadanya, beritahukanlah kepada kami, karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini? Apa pekerjaanmu dan dari mana engkau datang? Apa negerimu dan dari bangsa manakah engkau? Sautnya kepada mereka, aku seorang Ibrani, aku takut akan Tuhan, Allah yang empunya langit, yang telah menjadikan lautan dan daratan. Orang-orang itu menjadi sangat takut, lalu berkata kepadanya, apa yang telah kau perbuat? Sebab orang-orang itu mengetahui bahwa ia melarikan diri jauh dari hadapan Tuhan. Hal itu telah diberitahukannya kepada mereka. Bertanyalah mereka, akan kami apakan engkau, supaya laut menjadi reda dan tidak menyerang kami lagi, sebab laut semakin bergelora. Sautnya kepada mereka, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa engkau, karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Lalu berdayunglah orang-orang itu dengan sekuat tenaga untuk membawa kapal itu kembali ke darat, tetapi mereka tidak sanggup, sebab laut semakin bergelora menyerang mereka. Lalu berserulah mereka kepada Tuhan, katanya, ya Tuhan, janganlah kiranya engkau biarkan kami binasa karena nyawa orang ini, dan janganlah engkau tanggungkan kepada kami darah orang yang tidak bersalah, sebab engkau Tuhan
telah berbuat seperti yang kau kehendaki. Kemudian mereka mengangkat Yunus, lalu mencampakkannya ke dalam laut, dan laut berhenti mengamuk. Orang-orang itu menjadi sangat takut kepada Tuhan, lalu mempersembahkan korban sembelihan bagi Tuhan, serta mengikarkan nasar. Maka atas penentuan Tuhan, datanglah seekor ikan besar yang menelan Yunus, dan Yunus tinggal di dalam perut ikan itu 3 hari 3 malam lamanya. Nah, teman-teman sekalian, seperti yang sudah kita pelajari Senin yang lalu, bahwa Tuhan memanggil Yunus untuk pergi ke Niniwe, tetapi Yunus menolak. Ya. Dia lari dari panggilan Tuhan. Dia pergi ke Yafo, dan dari sana dia naik kapal menuju ke Tarsis. Itu sudah kita pelajari Senin yang lalu. Nah, tetapi seperti yang kita baca di ayat yang keempat ini, tetapi Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar, sehingga kapal itu hampir-hampir terpukul, hancur. Nah, ada pelajaran yang menarik tentang ditimpanya kapal yang ditumpangi Yunus itu oleh badai. Topik kita adalah saat badai kehidupan datang. Nah, apa pelajaran menariknya? Yang pertama adalah kita bisa lari dari Tuhan, tetapi kita tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Saya ulangi sekali lagi, kita bisa lari dari Tuhan, tetapi kita tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Tuhan memanggil Yunus, tetapi Yunus lari dari panggilan Tuhan itu. Dia lari dengan kapal ke Tarsis, dia berusaha lari sejauh mungkin dari hadirat Tuhan. Tetapi kemudian di tengah-tengah perjalanannya dengan kapal itu, Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, maka terjadilah badai besar yang membuat kapal itu, kapal yang ditumpanginya, hampir hancur. Nah, teman-teman sekalian, dengarkan ini. Ketidaktaatan kita direspon oleh Tuhan. Ya, ketidaktaatan kita direspon oleh Tuhan. Kita juga bisa seperti Yunus, dan bahkan mungkin Yunus itu adalah kita. Kita tahu firman Tuhan, kita tahu kebenarannya. Kita punya Alkitab, kita tahu isinya. Kita juga hafal semua cerita yang ada di dalamnya, tetapi kita bisa seperti Yunus, kita tidak taat. Kita semua tahu siapa Tuhan kita. Bahkan seandainya Tuhan kita diremehkan, maka kita bisa memberikan apologet terhadap apa yang kita yakini. Seberapa besar, maha besar Tuhan kita, seberapa maha kuasa Tuhan kita mengetahui. Tetapi sekalipun begitu, kita bisa seperti Yunus. Kita menolak untuk taat kepada Tuhan yang kita yakini, yang kita percayai, kita imani sebagai Tuhan yang maha besar, maha kuasa, dan Tuhan yang berdaulat dalam kehidupan ini. Seberapapun kita hafal firman Tuhan, tetapi kita tetap bisa mengabaikan kehendak Tuhan, lalu kemudian kita memilih jalan kita sendiri. Dan seperti Yunus lari dari panggilan Tuhan, maka kita seringkali lari dengan menciptakan segala macam alasan yang kita pikir Tuhan nggak bisa membantah alasan-alasan kita. Nah, seringkali itu juga kita lakukan atau kita mendengar orang berubah seperti itu. Ketika mereka Kristen, tapi tidak ke gereja. Ketika mereka Kristen, tapi mereka menolak untuk melakukan kehendak Tuhan. Mereka menolak untuk beribadah, ataupun mereka nggak mau terlibat di dalam pelayanan. Lalu kemudian mereka menciptakan sebuah alasan-alasan yang terdengarnya itu seperti bijaksana. Dan mereka pikir dengan alasan-alasan itu, mereka bisa melarikan diri dari kehendak Tuhan atau dari panggilan Tuhan.
Nah, teman-teman sekalian, tetapi kita harus tahu ini, kita bisa lari dari Tuhan, memang, tetapi kita tidak bisa sembunyi dari Tuhan. Ada sesuatu yang menarik di ayat yang kelima dan ayat yang keenam. Di ayat yang kelima dikatakan, awak kapal menjadi takut, masing-masing teriak kepada Allahnya, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Tetapi Yunus telah turun ke dalam ruang kapal yang paling bawah dan berbaring di situ, lalu tertidur dengan nyenyak. Nah, kapal sudah mau tenggelam, tetapi kita lihat bahwa Yunus tidur nyenyak. Sampai-sampai nahkoda kemudian membangunkan dia, menegur dia dengan berkata di ayat yang ke-6, bagaimana mungkin engkau tidur begitu nyenyak? Bangunlah, berserulah kepada Allahmu, barangkali Allah itu akan mengindahkan kita sehingga kita tidak binasa. Nah, teman-teman sekalian, Yunus tidur di tengah-tengah badai. Nah, ada beberapa tafsiran tentang tidurnya Yunus ini. Tetapi saya lebih senang memahami ini secara psikologis. Orang yang banyak tidur itu bisa jadi sebagai sebuah pertanda bahwa dia sedang stres atau dia lagi banyak masalah. Dia mengalami depresi. Lalu manifestasi dari itu semua atau apa ya namanya? Defense mechanism dari itu semua adalah dia tidur, ya tidur. Ya nggak semua seperti itu, nggak semua orang stres banyak tidur, tetapi ada orang yang kalau stres dia banyak masalah, dia depresi, dia banyak pergumulan, maka dia tidur. Nah, jadi karena tidur, Yunus tidak tahu kalau kapalnya itu sedang diserang badai besar, bahkan hampir hancur. Nah, orang yang lari dari Tuhan, teman-teman sekalian, tidak akan pernah sadar bahwa sebenarnya dirinya ada dalam bahaya. Dia pikir lari dari Tuhan, nggak masalah. Dia pikir lari dari Tuhan, tidak ada akibat yang akan diterimanya. Dia pikir semuanya akan baik-baik saja. Walaupun lari dari Tuhan, tetapi lihat, hidupku aman terkendali, nggak masalah, ya. Karena itu menyadarkan orang yang sedang lari dari Tuhan atau sedang menjauh dari Tuhan itu kadang tidak gampang. Dia akan beranggapan bahwa dosanya tidak akan membawa akibat yang buruk. Jadi orang seperti ini memang sulit untuk disadarkan. Kadang yang bisa kita lakukan hanyalah duduk diam menunggu sampai kemudian musibah besar terjadi, badai kehidupan terjadi, barulah orang itu menjadi sadar. Tetapi seringkali juga itu setelah musibah yang ke-27 kali. Yang pertama sampai yang ke-26 dia nggak sadar bahwa Tuhan sedang menegur dia. Makanya kita jangan tertipu oleh keadaan yang kelihatannya baik-baik saja. Waktu Yunus lari dari Tuhan, sepertinya semuanya normal saja. Langit tetap cerah, langit tetap berwarna biru, matahari tetap bersinar, perjalanannya ke Yafo tetap lancar. Bahkan di sana kapal tersedia di pelabuhan. Sudah siap untuk berangkat, membawa dia ke Tarsis. Dan ketika dia harus membayar tiket, uangnya pun juga ada. Nah, kurang apa coba? Teman-teman sekalian, ketika kita lari dari Tuhan, Tuhan tidak akan membuat bumi ini berhenti berputar. Tuhan tidak akan membuat matahari, bulan, dan bintang berhenti untuk bersinar. Malam menjadi siang, siang menjadi malam. Tidak. Kalau kita tidak ke gereja, kalau kita tidak berdoa, kalau kita tidak membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, Tuhan tidak akan membuat gempa bumi khusus yang terjadi di rumah kita, sementara tetangga kita kiri kanan depan belakang tidak mengalaminya. Karena
Gempa bumi itu khusus Tuhan ciptakan untuk kita dengan maksud untuk menyadarkan kita. Tuhan tidak berbuat seperti itu. Semua bentuk pelarian kita bisa kita jalani dengan aman-aman saja tanpa ada kejadian istimewa untuk mencegah kita. Tetapi ini yang harus kita tahu. Kita bisa lari dari Tuhan, tetapi kita tidak akan bisa sembunyi dari Tuhan. Di tengah-tengah lautan di atas kapal itulah Tuhan menurunkan angin ribut di laut sehingga kemudian terjadilah badai besar. Kalau begitu, apa pilihan kita? Kalau kita tidak boleh lari dari Tuhan, sementara kita merasa bahwa apa yang Tuhan kehendaki untuk kita lakukan atau pengutusan Tuhan untuk kita kerjakan itu sesuatu yang rasanya berat. Kita nggak mampu untuk melakukan. Nah, kalau itu terjadi, terbaik adalah kita harus mencari tahu apa penyebabnya, temukan itu, lalu kemudian bereskan. Dalam kasus Yunus, yang membuat dia tidak mau pergi ke Niniwe, sebab dia membenci orang-orang Niniwe. Orang-orang Niniwe atau orang-orang Asyur itu berperang dengan bangsanya, dengan negaranya. Ya, Yunus tidak mau Tuhan menyayangi Niniwe, sebab memang di mata dia Niniwe jahat. Yunus maunya Tuhan menghukum Niniwe, menghancurkannya, menyengsarakannya, menyiksanya, mencincangnya. Teman-teman sekalian, kalau kita masih punya kebencian dalam hidup ini, kalau kita masih memiliki dendam yang tersimpan dalam hati ini, itu semua harus diselesaikan. Itu yang membuat kita berat untuk melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Yang membuat kita menjadi sulit untuk taat kepada Tuhan. Yang membuat apa yang Tuhan kehendaki menjadi sesuatu yang gak sesuai dengan apa yang kita inginkan, yang kita pikirkan, nilai-nilai kehidupan kita dan nilai-nilai Alkitab menjadi tidak sama atau bertolak belakang. Oleh sebab itu, yuk mari. Kalau ada sesuatu yang tersembunyi di dalam hati kita, yang masih bercokol, sesuatu yang negatif, ya, maka itu diselesaikan. Lari bukan merupakan penyelesaian dari setiap masalah atau dari panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Kita baru saja melewati pemilu dan hitungan quick count dan real count memenangkan salah satu kontestan. Mungkin jago kita yang kita anggap yang terbaik tidak menang, tetapi orang yang kita nggak pilih justru dia yang memenangkan kontestasi ini. Saya mendapati ada banyak saling serang antara kubu yang satu dengan kubu yang lain di medsos, saling mengejek. Dan dalam perbincangan saya dengan beberapa orang, bahkan dengan jemaat, ya, pemenang quick count ini atau real count ini yang belum bisa dipastikan sebagai pemenang secara resmi, banyak orang kecewa. Mereka memiliki dendam atas sejarah masa lalu yang terjadi, yang disangkakan oleh salah satu kontestan ini. Kita punya banyak dendam, sakit hati, kepahitan, kemarahan yang kita sembunyikan di dalam diri kita terhadap sesuatu hal atau sekelompok orang atau apalah seperti itu. Nah, oleh sebab itu, yuk selesaikan. Sebab lari bukan merupakan sebuah penyelesaian,
dari masalah yang kita hadapi. Lalu kemudian pelajaran yang kedua, teman-teman sekalian, badai kehidupan adalah merupakan alarm untuk kita datang kepada Tuhan. Badai kehidupan adalah merupakan alarm untuk kita datang kepada Tuhan. Saya ingin kita tidak salah paham tentang badai ini. Kadang badai datang dalam kehidupan kita terjadi bukan karena dosa yang kita lakukan secara langsung. Saya ulangi sekali lagi. Kadang badai datang dalam hidup ini terjadi bukan karena dosa yang kita lakukan secara langsung. Bahwa kita orang yang berdosa, ya memang benar. Firman Tuhan berkata bahwa semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Dan upah dosa itu ialah maut. Itu betul. Tetapi dalam kisah ini, Yunuslah yang berdosa. Yunuslah yang lari dari Tuhan. Tetapi lihat siapa yang ikut tertimpa musibah badai ini. Orang sekapal, nahkoda, para awak kapal, dan juga penumpang. Yang berbuat dosa adalah Yunus, tetapi yang harus ikut menanggung badai penghakiman Tuhan itu adalah semua yang ada di dalam kapal itu. Kalau begitu, apa yang bisa kita petik sebagai sebuah pelajaran? Ini pelajarannya. Jangan kita mudah menghakimi orang lain atas musibah yang terjadi, yang dialami di dalam kehidupannya. Mengapa? Karena kita tidak maha tahu. Orang baik bisa mengalami hal-hal yang buruk sebagai akibat dari kesalahan orang lain. Karena itu, teman-teman sekalian, kalau kita mengalami atau nasihat untuk situasi yang semacam ini, hidup ini harus kita jalani dengan selalu bersandar kepada Tuhan. Hidup ini harus selalu kita jalani dengan berserah diri kepada Tuhan saja. Sehingga jika seandainya terjadi bencana yang diakibatkan oleh kesalahan orang lain, maka kita diberi kemampuan untuk menghadapinya. Tidak ada kekecewaan, kemarahan, kepahitan yang muncul di dalam hati kita. Nah, teman-teman sekalian, jadi kalau kita mengalami badai kehidupan ini, ingat kisah Yunus ini. Tuhanlah yang menurunkan angin ribut ini ke laut, sehingga saya ulangi sekali lagi, ya saya hampir loss. Kalau kita mengalami badai kehidupan di dalam kehidupan kita, nah ingat kisah Yunus ini, Tuhanlah yang menurunkan angin ribut ke laut ini, sehingga angin ribut dengan laut. Maka terciptalah badai yang besar. Maksud saya begini teman-teman sekalian, masalah kita, kesulitan-kesulitan kita, itu sebenarnya terjadi atas seizin Tuhan, atau terjadi atas kehendak Tuhan. Kalau bukan kita penyebabnya, maka yakinlah bahwa Tuhan pasti akan menolong kita. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan salah sasaran. Saya pernah mendengar sebuah cerita seperti ini. Di halaman sekolah itu ada lapangan basket. Lalu ada dua orang. Sebenarnya ada satu orang yang sedang sendirian asik bermain basket, dalam arti dia latihan memasukkan bola basket ke ring basket itu atau ke keranjang basket itu. Nah, ketika dia mencoba untuk melemparkan bola basket itu dengan target masuk ke ring itu, ternyata nggak masuk, meleset. Lalu anak ini berkata, sialan, meleset gitu. Nah, rupanya itu didengar oleh temannya yang ada di pinggir lapangan, yang tidak ikut main.
Lalu temannya itu berkata begini, jangan bilang seperti itu. Itu kata yang nggak bagus, nanti Tuhan marah. Gitu. Nah, dia masih tetap asik main mendribble bola. Lalu kemudian dia coba lagi usaha yang kedua, dia lemparkan lagi ke keranjang atau ring basket itu dan tetap meleset. Dan karena itu dia berkata, sialan, meleset. Lalu temannya ini bilang begini, bro, kamu nggak boleh bilang seperti itu. Ya, nanti Tuhan marah. Kamu jangan bilang seperti itu. Nanti Tuhan hukum kamu. Nah, kemudian dia mendribble bola lagi dan mencoba untuk yang ketiga kalinya dan tetap meleset. Dan dia bilang, sialan, meleset gitu. Nggak lama kemudian langit menjadi gelap, lalu ada petir, tetapi yang kena sambar petir itu adalah anak yang memperingatkan dia, yang di pinggir lapangan itu. Jegler sehingga dia terlempar jatuh gitu. Nah, kaget tentunya, lalu kemudian ada suara dari langit, sialan, meleset. Nah teman-teman, ya itu cuma tentu bercandaan saja. Percayalah bahwa Tuhan tidak akan salah sasaran. Hidup kita ini ada di dalam kendali Tuhan. Dan apa yang ada di dalam kendali Tuhan tidak akan pernah menjadi tidak terkendalikan. Tetapi walau yang menjadi penyebab masalah adalah orang lain, dan Tuhan mengizinkan kita mengalami dampaknya, sehingga kita mengalami masalah, musibah, badai dalam kehidupan ini. Nah, semua peristiwa itu terjadi sebagai alarm untuk kita selalu ingat Tuhan. Seperti yang dikatakan di dalam ayat yang kelima bagian A ini, dikatakan ayat 5 bagian A, awak kapal menjadi takut, masing-masing berteriak-teriak kepada Allahnya. Tetapi di frase selanjutnya, ayat 5 itu berkata, dan mereka membuang ke dalam laut segala muatan kapal itu untuk meringankannya. Nah, ketika nyawa sudah di ujung tanduk, kita sudah tidak peduli dengan semua harta kita, betul? Untuk menyelamatkan kapal mereka, maka para awak kapal ini membuang itu ke laut, nggak peduli pun harganya, lebih berharga daripada uang. Nyawa lebih berharga daripada uang. Uang bisa dicari, tapi kalau nyawa melayang, maka semua yang kita miliki itu menjadi sia-sia. Jadi semua muatan itu kemudian dibuang ke laut. Nah, ini mengajar apa kepada kita teman-teman sekalian? Begini, jangan sampai Tuhan mengingatkan kita melalui masalah-masalah yang terjadi di dalam kehidupan kita, baru kemudian kita mau datang kepada Tuhan. Kerugian materinya itu banyak. Mending dengan sengaja kita mendekat kepada Tuhan, daripada kita harus kena musibah terlebih dahulu, baru kemudian kita mencari Tuhan. Maka nasihatnya adalah seperti ini, next. Jadikan hari-hari ibadahmu dan doamu sebagai pembangun kedekatanmu dengan Tuhanmu. Jangan tunggu musibah terjadi terlebih dahulu, baru kemudian kita pergi ke gereja, baru kemudian kita mencari Tuhan, baru kita kemudian rajin berdoa, dan lain sebagainya. Kalau kita sedang jalan, lalu kemudian di tengah jalan, tiba-tiba Tuhan datang kepada kita dan berkata pilih nyawa atau pilih harta. Apa jawab kita? Kita semua pasti memilih nyawa. Itu sebabnya orang yang sakit parah rela mengeluarkan duit berapapun juga biayanya. Yang penting kalau bisa dia selamat, dia sembuh kembali. Dan itu menjadi sebuah peristiwa atau fenomena yang berulang kali terjadi, dilakukan hampir oleh semua orang.
Kita percaya bahwa Tuhan itu adalah sumber berkat, dari Dialah berkat yang kita terima dalam hidup ini. Tetapi anehnya adalah ada orang Kristen kalau diajak dekat dengan Tuhan malah takut kehilangan harta. Saya ulangi sekali lagi. Anehnya adalah bahwa ada orang Kristen kalau diajak ke gereja, kalau diajak setia kepada Tuhan, kalau diajak persekutuan doa, kalau diajak Bible study, kalau diajak untuk melayani Tuhan, malah takut kehilangan harta. Kalau saya tidak salah, tapi saya tidak punya angka persentasenya atau angka statistiknya. Sampai hari ini masih ada orang Kristen yang merasa sayang kalau harus menutup tokonya di hari Minggu dan menggantinya untuk pergi ke gereja. Loh, ke gereja kan sejam 2 jam. Iya, tapi kan sayang kalau pas sejam 2 jam itu kemudian ada orang datang belanja, ada orang beli, ada pelanggan datang. Maka Tuhan mengizinkan badai terjadi di dalam hidup kita, itu adalah sebagai alarm untuk kita dekat dengan Tuhan. Jadi sebenarnya mending kita dekat dengan Tuhan atas kesadaran kita sendiri. Nah, itu yang saya maksudkan. Teman-teman sekalian, sekarang kita tiba kepada pelajaran yang ketiga dari badai ini. Sejatinya, kita hidup ini hanya oleh kasih karunia Tuhan saja, hanya oleh karena anugerah Tuhan saja. Di ayat yang ke-7, orang-orang kemudian mencari tahu mengapa kapal mereka dihajar badai yang sebegitu besarnya tanpa ampun, bahkan sampai hampir hancur. Segala macam upaya diupayakan untuk menyelamatkan kapal itu, muatan dibuang ke laut, semuanya supaya kapal itu ringan, tetapi badai nggak mau berhenti. Di ayat yang ke-7 dikatakan, lalu berkatalah mereka satu sama lain, marilah kita buang undi, supaya kita mengetahui karena siapa kita ditimpa oleh malapetaka ini. Kemudian mereka membuang undi, dan Yunuslah yang kena undi. Jadi, Yunus ketahuan. Itu sebabnya tadi kita sudah belajar bahwa kita memang bisa lari dari Tuhan, tetapi kita tidak akan bisa bersembunyi dari Tuhan. Di ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-10, diceritakan bahwa kemudian Yunus diinterogasi. Kamu siapa? Kamu datang dari mana? Apa pekerjaanmu? Dan yang terutama, apa salahmu? Sehingga semua badai ini menimpa kapal ini. Dan teman-teman sekalian, kalau dari awal kemarin sampai barusan ini kita berbicara sesuatu yang kurang bagus tentang Yunus, maka sekarang kita berbicara tentang hal-hal yang bagus dari Yunus. Apa itu? Yunus mengakuinya. Nah, itu adalah hebatnya Yunus. Yunus berbuat salah, tetapi kemudian Yunus mengakui perbuatan salah dia. Pengakuan itu penting. Ingat ini, jika kita berani berbuat salah, maka seharusnya kita jauh lebih berani berbuat benar. Itu prinsip. Tetapi tidak pernah dijadikan prinsip oleh banyak orang. Kita tahu sesuatu itu salah, dan salah itu punya risiko, salah itu punya akibat, salah itu punya konsekuensi, dan sekalipun kita tahu sesuatu itu salah, kita tetap berbuat salah. Bukankah kita
sering melakukan itu atau setidaknya pernah melakukan itu. Tahu sesuatu itu salah, tapi kita melakukannya. Nah, dengarkan. Jika kita berani berbuat salah, salah saja berani kita lakukan, maka seharusnya kita berkali-kali lipat harus lebih berani untuk berbuat benar. Itu prinsip. Dan mengakui kesalahan itu adalah selalu merupakan tindakan yang benar. Nah, karena itu teman-teman sekalian, dalam kesempatan ini saya juga mendorong diri saya sendiri bahwa kita harus lebih berani berbuat benar sebab kita pernah berbuat salah. Mengakui kesalahan itu adalah merupakan kunci untuk membuka pintu pengampunan. Mengakui kesalahan itu adalah merupakan kunci untuk kita membuka pintu anugerah, pintu kasih, pintu pertolongan Tuhan. Tapi Yunus nggak hanya itu. Dia bahkan melangkah lebih jauh lagi. Nah, ini sesuatu yang luar biasa, mengagumkan. Dia tidak hanya mengakui kesalahannya, tetapi dia siap untuk membayar harga dari kesalahannya. Di ayat yang ke-12 dia berkata, angkatlah aku, campakkanlah aku ke dalam laut, maka laut akan menjadi reda dan tidak menyerang kamu lagi. Sebab aku tahu bahwa karena akulah badai besar ini menyerang kamu. Nah, teman-teman sekalian, Yunus tahu dia berbuat salah, maka Yunus bersedia untuk mati membayar dosa dari kesalahannya itu. Bentar, ini saya colok dulu. Ya. Saya ulangi sekali lagi. Yunus tidak hanya berani mengakui kesalahannya, tetapi dia juga bersedia untuk mati membayar dosanya itu. Luar biasa. Dan ini menjadi gambaran bagi sebuah kebenaran yang kekal bahwa upah dosa itu ialah maut. Semua orang berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan upah dosa itu ialah maut. Walau para awak kapal tadinya tidak mau melemparkan Yunus ke dalam laut, mereka lebih memilih untuk mendayung kapalnya ke darat dan menurunkan Yunus ke daratan. Tetapi karena badai tidak mau mereda, bahkan badai itu lebih dahsyat mengancam kapal itu, maka nggak ada pilihan lain lagi. Yunus memang harus dilempar ke dalam laut, dan Yunus dilempar ke dalam laut. Itu sebenarnya sesuatu yang mengerikan. Ya. Dan setelah Yunus dilempar ke laut, apa yang terjadi? Firman Tuhan berkata, badai itu kemudian reda. Nah, Tuhan membuat peristiwa ini mengajar kita bahwa ada konsekuensi dosa, bahwa upah dosa itu ialah maut, bahwa upah dosa itu ialah kematian kekal di dalam api neraka. Karena itu jangan pernah memandang remeh dosa. Tetapi karena Yunus sudah mengakui dosanya dan mau membayar hukuman dosanya itu, apa yang terjadi? Tuhan memaafkan Yunus. Tuhan menyelamatkan Yunus. Di ayat yang ke-17 diceritakan bahwa kemudian atas ketetapan Tuhan datang ikan besar untuk menelan Yunus, dan Yunus berada di dalam perut ikan itu selama 3 hari 3 malam. Sampai ikan itu kemudian memuntahkan kembali ke daratan. Yunus selamat. Teman-teman sekalian, Yunus diberi kesempatan hidup kedua
oleh Tuhan. Maka hidupnya sekarang adalah merupakan hidup karena anugerah. Bukankah itu yang terjadi dengan kita semua? Kita semua adalah orang-orang yang berdosa, yang Alkitab katakan bahwa upah dosa itu ialah maut, kematian kekal. Kita seharusnya mati di neraka karena dosa-dosa kita, tetapi karena kasih karunia Allah di dalam Kristus Yesus kita diselamatkan. 2000 tahun yang lalu Tuhan Yesus datang ke dalam dunia ini, membayar hukuman dosa kita dengan kematiannya di atas kayu salib. Jadi hidup yang kita miliki sekarang ini adalah hidup oleh karena anugerah Tuhan saja. Nah, kalau kita bisa sepakat ini, maka pelajaran apa yang bisa kita petik? Apa pesannya untuk kita semua? Teman-teman sekalian, oleh karena hidup yang kita miliki sejatinya adalah merupakan kesempatan yang kedua yang Tuhan berikan untuk kita. Yuk, kita ambil pelajaran ini. Jangan lari dari Tuhan. Jangan lari dari panggilan Tuhan. Kita memang bisa lari dari Tuhan, tetapi kita tidak bisa sembunyi dari Dia. Kalau kita mengalami badai kehidupan, maka ingat ini. Itu Tuhan izinkan terjadi sebagai sebuah alarm yang memanggil kita, mengingatkan kita supaya kita dekat dengan Dia. Dan kemudian sadari bahwa hidup yang kita miliki ini sejatinya adalah merupakan anugerah. Maka jangan disia-siakan. Jangan pernah berkata tidak kepada Tuhan, tetapi berkatalah iya untuk setiap kehendak dan rencananya. Ingat bahwa kita sudah dibeli oleh Tuhan. Harganya mahal, yaitu kematiannya di atas kayu salib. Maka semua yang ada di dalam diri kita itu sejatinya adalah merupakan milik Tuhan. Jadi, kalau begitu, bila Tuhan berkata sesuatu kepada kita, bila Tuhan memanggil kita, bila Tuhan menyodorkan rencana dan kehendaknya untuk hidup kita, maka teman-teman, jangan pernah berkata tidak kepada Tuhan. Berkatalah, iya Tuhan, aku siap. Tetapi bila kita merasa sesuatu yang berat, oleh sebab ada perkara-perkara yang pernah terjadi di dalam sejarah kehidupan kita, lalu kemudian mencederai hati kita, pikiran kita, sehingga hati dan pikiran kita menjadi tidak positif, menjadi kotor, menjadi negatif, yang kemudian menjadi penyebab kita sulit untuk taat kepada Tuhan, sulit untuk berkata ya, maka selesaikan itu. Biar hati kita dibersihkan dari segala dendam, dari segala kemarahan, dari segala kebencian, dari segala sakit hati, dari apapun juga. Teman-teman sekalian, yuk, mari kita belajar dari peristiwa mengapa Yusuf lari dari panggilan Tuhan. Karena dia ada kebencian kepada orang-orang Niniwe, kepada orang-orang Asyur. Saya ingin bertanya kepada kita semua, betulkah kita sudah tidak lagi membenci seseorang pun dalam hidup ini? Apakah kita sudah memaafkan? Apakah kita sudah mengampuni? Apakah kita sudah mampu melihat semua orang sama di hadapan Tuhan, berharga di hadapan Tuhan? Sehingga bila Tuhan memanggil kita atau mengutus kita untuk melayani di suatu tugas pelayanan, maka dengan senang hati kita berkata, ya Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua, dan sharing ini menjadi pengingat bagi kita semua. Saat badai kehidupan datang, itu adalah sebuah alarm
untuk kita mendekat kepada Tuhan. Saya kembalikan kepada Bro Agus sebagai moderator untuk kemudian melanjutkan sesi kita ini dengan rundown yang sudah dibuat. Silakan Bro Agus. Ya, terima kasih Pak Setio tadi materinya ya, terima kasih atas materinya. Kita akan dengar terlebih dahulu ya sebelum kita bertanya jawab apa aja info yang akan diberikan oleh Siswa. Silakan. Ya, baik, terima kasih Bro Agus. Baik, Bapak Ibu, saya akan membacakan acara Sema Adonai ke depannya. Baik, dimulai dengan besok di hari Selasa 12 Maret 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat. Di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman ya Bapak Ibu. Kali ini temanya adalah hasil kebangkitan Kristus. Dan yang menjadi narasumbernya adalah Pak Pastor Juniarson Ginting SEMM dan moderatornya adalah Ibu Aling, yaitu saya sendiri. Selanjutnya, di hari Rabu 13 Maret 2024 di jam 21:10 waktu Indonesia Barat, di Sema Adonai akan kembali ada kelas pembelajaran firman, dan kali ini temanya adalah kemuliaan hadiratnya. Dan yang menjadi narasumbernya seperti biasa adalah Ibu Pendeta DR Suryani Watimena MTH dan moderatornya adalah Ibu Christine. Kemudian ini adalah renungan pagi Sema Adonai ya Bapak Ibu yang diadakan setiap hari dari hari Senin sampai dengan hari Sabtu dimulai dari jam 5:30 pagi dan dilayani oleh hamba-hamba Tuhan yang sangat memberkati. Jadi Bapak Ibu sekalian, untuk renungan pagi Sema Adonai, kemudian renungan pagi dari Bapak Gembala kami sendiri yaitu Pak Daniel yang diadakan setiap hari Jumat 1 kali dalam seminggu, dan juga ibadah online dari Sema Adonai, hanya Bapak Ibu dapat ikuti di channel Cahaya Firman, tidak ada di channel-channel yang lain. Jadi bagi Bapak Ibu yang belum mensubscribe channel baru kami, yaitu channel Cahaya Firman, tolong subscribe channel YouTube baru kami, sehingga Bapak Ibu bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari Sema Adonai yang tidak ada di channel-channel lain kecuali di channel Cahaya Firman. Dan juga tolong bantu share ya Bapak Ibu kepada yang lain, sehingga semakin banyak juga orang yang bisa mengikuti keseluruhan acara-acara dari channel Sema Adonai. Dari Sema Adonai lewat channel Cahaya Firman. Dan juga membantu channel kami untuk semakin berkembang dan menjadi berkat lagi bagi banyak orang. Terima kasih Bapak Ibu atas perhatiannya. Tuhan berkati. Ya, terima kasih Aling. Ya, buat Bapak Ibu yang mau bertanya bisa raise hand ya terlebih dahulu ya. Tunggu. Ya, Pastor. Antara itu kan mungkin kita juga sering dengar ya ada pendeta-pendeta yang ngomong tentang keturunan gitu ya Pastor ya. Ada itu bagaimana cara kita menyikapinya gitu kan tentang keturunan, seakan-akan kalau kita sedang terkena badai atau hidup kita tidak sesuai dengan lagi sedang kena badai lah gitu kan, atau tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan atau lagi berada dalam keadaan minus, ada juga yang pendeta-pendeta itu justru bukan menambah spirit kita, malah justru semakin membuat kita down gitu ya Pastor ya, dengan hal-hal yang negatif seperti ada kutuk turunan dan lain sebagainya. Itu bagaimana sikap kita gitu loh Pastor? Ya, begini, setiap orang, siapapun dia, selama dia hidup di dalam dunia ini pasti pernah mengalami musibah atau mengalami masalah, mengalami ujian atau mengalami cobaan di dalam hidup ini. Ya, setiap orang. Nah, oleh sebab itu
Ini kita pegang dulu sebagai sebuah kenyataan ya, sebuah kebenaran. Kemudian bila kita percaya Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, menjelma menjadi manusia, untuk mewakili manusia di hadapan Allah Bapa di surga, memikul semua dosa kita, dan kemudian membayar hukuman dosa itu dengan menyerahkan nyawanya, mati di atas kayu salib. Dan kita juga perlu mengingat bahwa kematian di atas kayu salib itu adalah merupakan kematian yang dikutuk atau kematian yang terkutuk. Sehingga itu adalah merupakan pembayar dari kutuk dosa kita. Ya, dibayar dengan kematian yang terkutuk. Bila sudah dibayar, maka itu sudah lunas. Apakah kita mengimani bahwa Yesus telah membayar lunas hukuman dosa kita? Apakah kita mengimani bahwa nilai Yesus itu telah cukup untuk membayar lunas kutuk dosa kita? Bila kita berkata, iya, saya mengimaninya. Kalau begitu, di manakah ada kebenarannya bahwa masih ada kutuk keturunan? Berarti orang yang berpendapat seperti ini adalah orang yang tidak memandang pembayaran hukuman dosa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus melalui kematiannya di atas kayu salib telah melunasi seluruh hutang dosa kita. Berarti kematian Tuhan Yesus tidak mengcover seluruh kutuk dosa kita. Masih ada dosa yang tersisa yang tidak ikut tertebus. Sebenarnya itu adalah sebuah penghinaan atas pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Bila kita sungguh mengerti bahwa nilai Kristus itu Tuhan yang datang ke dalam dunia ini, Tuhan yang mati membayar dosa-dosa kita, maka itu sudah cukup untuk melunasi seluruh dosa kita. Tak ada lagi yang tertinggal, yang belum ikut tertebus atau belum terbayarkan. Oleh sebab itu, Rasul Paulus berkata seperti ini, bahwa Kristus menempatkan kita suci, kudus, tak bercacat, tak bercela di hadapan Bapa di surga. Jadi, tidak ada kebenaran atas pernyataan bahwa kalau kita tertimpa musibah, kita mengalami kejadian yang menyedihkan dalam hidup ini, maka itu disebabkan oleh kutuk keturunan. Saya lebih memandangnya sebagai bentuk jualannya hamba-hamba Tuhan, agar diri dia diperlukan atas sebuah pernyataan masalah yang belum selesai dalam kehidupan kita. Menurut statement itu, yaitu bahwa kita masih punya kutuk keturunan. Itu jualannya dia. Maka dari itu, teman-teman sekalian, kenapa kita tidak memperbesar iman? Maaf, ada iklan ya.
Kenapa kita tidak memperbaiki atau membulatkan iman kita tentang Kristus? Ya, itu yang kita lakukan. Nah, lalu kemudian bagaimana kita memandang tentang musibah? Ya, itu tadi salah satu orang yang percaya kepada Kristus memaknai bahwa musibah itu adalah merupakan alarm untuk memanggil kita datang dekat kepada Tuhan. Ya. Makna yang lain tentu ada, ya, seperti yang dialami oleh Yusuf. Ya, dia dijual, dia dibenci, dia mau dibunuh, dia dijadikan budak, dia kemudian bahkan dipenjara. Ya, tapi itu adalah sebuah proses, ya, sebuah proses yang Tuhan lakukan atas diri Yusuf untuk sebuah peranan yang lebih besar, yang lebih agung, yang lebih mulia di kemudian hari. Dia dipercayai Tuhan untuk jabatan Perdana Menteri, tetapi untuk itu dia harus mengalami melalui semua proses yang berat itu. Jadi, Bro Agus, itu sangat tidak Kristiani pandangan seperti itu. Penderitaan harus diberi makna dan sudut pandang yang baru di dalam Kristus Yesus. Itu keyakinan saya. Terima kasih, Bro Agus. Iya, Pak, mencontohkan ya bagaimana orang bisa, ya seperti kisah tadi ya, bagaimana setelah badai itu bisa keluar gitu kan, Pak. Jadi ada semacam loss dari itu ya, dari musibah tersebut. Tapi kita juga harus ingat juga bagaimana di kita ya, di Kekristenan sendiri, kita di hidup 12 para rasul itu juga sebenarnya matinya semua jadi martir ya, kecuali Rasul Yohanes gitu kan. Jadi sebenarnya juga nggak happy ending semuanya gitu loh, Pastor. Tapi ketika kita melihat yang kesaksian itu ya, kebanyakan itu selalu ada akhir yang harus happy ending gitu. Padahal ya setahu saya ya itu nggak perlu juga gitu kan sebenarnya gitu kan, happy ending itu, karena memang kalau lihat Kristenan, bagaimana kekristenan awal mula-mula itu, para rasul juga nggak happy ending juga hidupnya gitu loh, Pak. Ya, justru gini, begini Bro Agus, kita bisa melihat sekarang letak permasalahannya, ya. Ketika seseorang belum percaya Tuhan Yesus dan ketika seseorang percaya kepada Tuhan Yesus, maka ada perbedaan cara menilai kehidupan ini, menilai apa yang berharga di dalam hidup ini. Ya, orang yang belum di dalam Kristus, maka dia menilai tinggi, berharga sesuatu yang bukan kekekalan, ya, sesuatu yang materi, sesuatu yang tidak kekal, yang tidak abadi, yang sesuatu yang ada di dalam dunia ini. Nah, sementara orang di dalam Kristus itu diubahkan total pandangannya, nilai-nilai kehidupannya, cara dia memaknai hidup ini, bahwa semua yang bernilai kekal itu sekarang, yang tidak dihargai di dunia materi, itu memiliki nilai yang paling agung, paling mulia itu. Nah, itu sebabnya bila kita sanggup untuk berpindah, kita sanggup untuk menyeberang dari pandangan atau falsafah hidup duniawi kepada yang rohani, maka bisa kita menyimpulkan seperti yang tercermin dari akhir hidup para rasul itu, yaitu bahwa kebanyakan mereka menjadi martir, ya, kebanyakan mereka menjadi martir. Mereka, orang yang sudah di dalam Kristus itu akan berkata seperti Rasul Paulus bahwa semua yang ada padaku itu, yang dulu merupakan kebanggaanku itu, ternyata hanyalah merupakan sampah belaka, ya. Tetapi pengharapan akan kekekalan itu, ya, pengharapan akan kekekalan itu adalah sesuatu yang
sekarang menjadi sesuatu yang paling berharga di dalam kehidupannya. Nah, pandangan-pandangan yang seakan-akan meletakkan kehidupan di dalam dunia ini yang tidak kekal itu menjadi sesuatu yang bernilai tinggi, yang diagungkan. Maka salah satu ekses atau dampaknya adalah ya teori-teori seperti itu tadi. Kalau kita ketimpa musibah, berarti kita masih ada butuh keturunan dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Ya, orang seperti ini gagal untuk menyimpulkan contoh-contoh dalam Alkitab, teladan-teladan di dalam Alkitab, karena dia terfokus kepada penghargaan yang berlebih-lebihan tentang apa yang tidak kekal itu. Nah, itu menurut pandangan saya, sehingga muncullah teori-teori yang aneh-aneh seperti itu. Orang seperti ini akan mengabaikan kebenaran-kebenaran yang bisa ditemukan di dalam Alkitab. Bukankah Tuhan Yesus juga pernah berkata, lebih baik kamu kehilangan matamu, tanganmu atau kakimu, tetapi kamu masuk ke dalam kerajaan Allah. Bila kamu memiliki itu semuanya secara lengkap, tapi kamu tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Nah, dari dari diksi, ungkapan, narasi, ucapan seperti itu yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu sebenarnya kelihatan sekali bahwa kalau orang sudah ada di dalam Kristus, maka dia sudah hijrah, ikhlas hijrah dari cara pandang duniawi yang lama, yang menghargai materi, yang menghargai yang tidak kekal itu, dia berpindah kepada sesuatu yang kekal. Karena itu, maka kematian para rasul yang mati secara martir, ada yang digergaji, ada yang dipenggal, ada yang disalibkan dengan terbalik dan lain sebagainya, itu tidak dilihat sebagai sebuah musibah yang nggak harus dibuatkan teorinya, ya, tetapi itu dipandang sebagai sebuah pintu gerbang untuk masuk kepada kebahagiaan yang sejati, ya, yang sejati. Ingat, kekekalan itu tanpa batas. Tetapi apa yang di dalam dunia ini itu sangat singkat loh, sangat singkat. Sekarang tahu-tahu saya sudah hampir umur 60 tahun. Bayangkan, rasanya baru kemarin sore saya dilahirkan oleh ibu saya. Tinggalkan cara pandang duniawi. Jadi saya mau katakan begini, orang yang berpendapat bahwa bila kita kena musibah itu kita kena butuh keturunan, itu adalah orang yang berpandangan duniawi. Maafkan saya kalau menyinggung perasaan. Ya, jadi mungkin seperti itu ya Pastor ya, kalau filsafat Jawa kan mengatakan hidup itu cuma sekedar hampir ngombe itu ya. Itu. Ya dia hanya sebentar saja ya, yang penting adalah kekekalan di surga nanti ya. Ya silakan Sister Aling. Iya, baik, terima kasih Bro Agus. Ya, selamat malam Pastor Setio. Pastor, aku mau tanyakan begini, kan aku melihat kehidupan nyata dari seseorang ya Pastor. Jadi orang ini sudah rajin Pastor beribadah, lalu tekun dalam mengikuti ibadah agamanya, terus juga orang yang soleh kalau menurut aku ya Pastor. Tapi dia mengalami satu badai dalam kehidupannya itu bukan dikarenakan perbuatannya. Nah, kalau seperti ini bagaimana Pastor? Ya,
Silakan Pastor. Terima kasih. Maksudnya apa rencana Tuhan gitu loh Pastor, dia mengalami hal seperti itu gitu ya. Terima kasih Pastor. Ya, Tuhan berkati. Baik. Badai kehidupan atau apalah itu punya banyak makna di dalam Tuhan, ya. Punya banyak makna di dalam Tuhan. Yang lalu kita baru saja menyelesaikan kitab Rut, ya. Naomi bersama dengan suaminya pergi ke Moab, lalu kemudian Elimelek meninggal. Itu sesuatu yang menyedihkan, ya, malapetaka yang dahsyat, ya. Lalu satu persatu anaknya cuma 2 laki-laki, mati semua. Itu pahitnya luar biasa, ya, dahsyatnya luar biasa. Sehingga kemudian akhirnya Naomi nggak bisa bertahan di Moab, dia kembali ke Bethlehem. Toh dia mendengar kabar di Bethlehem sekarang sudah ada makanan. Kemudian dimulailah kehidupan yang sangat terpuruk. Si Ruth bersama-sama dengan dia, menemani dia. Ruth kemudian bertemu dengan Boaz, menikah, lalu kemudian punya anak, anaknya kemudian punya anak, ya, jadi punya keturunan namanya Obed, Obed punya keturunan namanya Isai, Isai kemudian punya keturunan namanya Daud, dan Daud inilah menjadi raja yang luar biasa, dan melalui keturunan Daud Mesias dilahirkan ke dalam dunia ini. Nah, bayangkan ada sebuah skenario kehidupan yang tak terpahami. Tuhan membutuhkan Ruth, dan nama Ruth itu ada di dalam silsilah kelahiran Yesus. Tapi Ruth kan ada di Moab. Dan untuk membawa Ruth bertemu dengan Boaz, maka Naomi harus ke Moab, mengalami semua hal-hal yang buruk. Jadi begini, seseorang mengalami musibah bukan karena kesalahan dia, juga bisa bermakna Tuhan sedang meminjam hidupnya untuk mengalami sebuah kesedihan-kesedihan, tapi jangan melihat kesedihan itu saat ini, tetapi lihatlah nanti bagaimana hasil dari pengorbanan air mata itu, sesuatu yang mulia, yang indah kemudian terjadi. Itu sebabnya saya katakan jangan mudah untuk menghakimi orang. Kita bukan Tuhan yang Maha Tahu, yang mengetahui segala sesuatu. Varian tentang mengapa orang percaya itu mengalami musibah, mengalami badai kehidupan, itu banyak sekali. Banyak sekali. Banyak sekali. Tuhan itu maha besar. Tuhan itu punya 1 triliun rencana. Punya 1 triliun cara. Dan kita tidak bisa menyimpang. Maaf. Ya, saya jadi Tuhan itu punya banyak varian. Ya, kita tidak bisa simplistis, ya, menyederhanakan terlalu sederhana terus itu karena hal ini atau karena hal itu, ya. Oleh sebab itu tugas orang percaya adalah mendengar, menangkap maksud Tuhan agar dia mampu memaknai sebuah badai kehidupan, sebuah musibah yang terjadi di dalam hidup ini. Ya. Oleh sebab itu, jangan pernah memandang remeh orang. Ya. Jadi kalau orang yang misalnya contohnya misalnya saya deh, saya sudah hidup taat, beribadah, sudah hidup sesuai dengan masih mendekat dengan Tuhan, tetapi saya masih mengalami badai dalam kehidupan saya. Jadi yang bukan disebabkan oleh saya,
itu saya harus bisa mengambil hikmatnya, seperti itu ya, berarti Pastor ya? Betul, betul. Nah. Kita perlu dibentuk, Hmm. maka kita harus mengalami proses itu. Makanya kan Tuhan pernah menggunakan, kita pernah menggunakan setidaknya kita ingat kepada dua. Yang pertama bejana, ya, tukang periuk itu. Ketika bentuknya salah, dihancurkan kembali, terus kemudian dibentuk ulang menjadi sesuatu yang sesuai dengan yang diinginkan oleh si penjunan itu. Kemudian ada yang lainnya, ilustrasi yang lainnya adalah emas, ya, yang dibakar, dimurnikan supaya kotoran-kotorannya itu hilang, kotoran-kotoran hilang, sehingga menjadi emas yang murni. Itu ada banyak varian-variannya, dan itu Tuhan lakukan karena kasih sayangnya kepada kita yang luar biasa. Dia ingin kita adalah emas yang murni, yang berharga. Tuhan ingin kita menjadi perhiasan Dia yang paling indah. Amin, amin. Iya, ya. Paham, Pastor. Terima kasih, Pastor, untuk pencerahannya. Tuhan berkati. Ya. Bro Agus, itu Pak Ahok mau memberikan pencerahan untuk kita semua. Ya, silakan Pak Ahok. Oh, udah keluar Pak Ahok, jangan-jangan. Oke, nampaknya udah keluar ya Pak Ahok ya. Ya mungkin untuk pencet atau apa, ya mungkin kalau kembali lagi kita kasih kesempatan beliau ya. Ya ini Pastor. Tapi kan juga ada gini Pastor, ya mungkin teologi salib ya gitu kan, teologi ya salib itu ya yang dari mana? Dari Amerika itu ya Pastor ya. Bagaimana teologi pendidikan. Tapi ada juga yang mengubahkan sampai segitu ekstrimnya, entah ini secara teologi benar atau enggak gitu ya Pastor ya. Dia mengatakan kalau ini seorang, ya boleh dibilang pendeta atau evangelis gitu ya. Dia mengatakan kalau Yesus adalah master kita, adalah Tuhan kita, gitu, Tuhan kita gitu kan. Jadi kalau Tuhan kita menderita, kita pun juga harus menderita. Itu bagaimana, Pastor? Karena atau bahkan lebih menderita dari Yesus gitu loh. Karena setahu aku, ya Yesus adalah manusia paling menderita di dunia ini gitu loh. Dengan dia di kayu salib itu nggak ada yang lebih lagi gitu. Apalagi kita kan cuma manusia biasa gitu, Pastor. Tenang itu, Pastor. Ya, silakan. Ya, ya. Begini ya. Nah itu ada apa namanya? Ada sebuah, ya itu sebabnya mengapa kita perlu hijrah, kita perlu pindah dari pandangan dunia kepada pandangan rohani atau pandangan Kristus. Ya, begini maksud saya ambil sebuah contoh saja. Ketika Tuhan Yesus berkata, berbahagialah kamu karena aku kamu menderita, kamu dianiaya, karena aku kamu difitnahkan segala yang jahat, maka berbahagialah. Gitu. Nah, artinya apa? Sebuah penderitaan itu bagi orang dunia adalah penderitaan, sesuatu yang negatif, sesuatu yang buruk. Dan oleh sebab itu, dengan segala cara, orang berusaha menghindari penderitaan. Atau dia melabeli penderitaan itu sebagai sesuatu yang negatif. Dengan demikian, maka itu tidak sesuai dengan nilai-nilai keimanan atau nilai-nilai rohani atau nilai-nilai ketuhanan. Nah, itu adalah pandangan dunia. Tetapi sebaliknya, bagi orang yang sudah diubahkan pikirannya oleh Kristus, ya, penderitaan itu tidak dipandang sebagai sesuatu yang buruk, tidak dipandang sebagai sesuatu yang jelek, yang negatif, yang hanya bermakna keburukan saja. Ya, maka ada narasi dari Tuhan Yesus, diksi dari Tuhan Yesus, supaya kita memikul salib, pikulah salibmu, ya, barulah kamu bisa mengikut aku. Salib itu adalah sebuah
sebuah simbol dari penderitaan, dari sesuatu yang buruk, ya. Itu. Nah, bagi orang dunia, salib itu hanyalah keburukan saja. Tapi bagi surga, salib itu adalah sesuatu yang indah dan mulia. Lihat, ada perbedaan cara memaknai. Ya, ada perbedaan cara memaknai. Nah, amat disayangkan bila orang Kristen masih belum bisa memaknai penderitaan sebagai sesuatu yang indah, yang oleh surga itu dimuliakan. Ya. Kristus itu kalau nggak disalib, kita nggak selamat. Dan karena pula dia taat sampai mati di atas kayu salib, maka Tuhan meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama. Sehingga di dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Bapa di surga. Ayat itu tidak berkata karena Kristus tidak pernah susah sama sekali selama ada di dalam dunia ini, tidak pernah menderita, tidak pernah disalahpahami, tidak pernah dicaci maki, tidak pernah difitnah, semua baik-baik saja, namanya harum, reputasinya harum, maka Tuhan meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, sehingga di dalam nama Yesus Kristus bertekuk lutut segala yang di langit, di bumi, di bawah bumi, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Tidak, justru karena penderitaanlah ketaatan Kristus kepada salib itulah, kepada penderitaan itulah, maka dia dimuliakan oleh Bapa di surga. Nah, lihat bahwa cara surga memaknai sebuah penderitaan itu nggak sama dengan cara orang dunia memaknai penderitaan. Kalau demikian, yuk sekarang mari kita pandang kepada saudara-saudara kita yang menderita ketimpa musibah. Kita lihat, kita dukung di dalam doa. Dia sedang diproses oleh Tuhan, dimurnikan oleh Tuhan untuk menjadi perhiasan yang indah bagi Tuhan. Nah, kalau begitu, maka nggak perlu kita mempersoalkan tentang penderitaan. Gitu. Karena dasar dari orang mempersoalkan penderitaan, Yesus menderita, kita ikut menderita, atau kita tidak perlu menderita, itu karena masih terperangkap oleh pandangan duniawi bahwa penderitaan itu adalah buruk, penderitaan itu negatif, penderitaan itu tidak rohani, penderitaan itu tidak punya nilai kemuliaan bagi surga. Nah, itu. Demikian, Bro Agus. Ya, Pak. Ya, kadang kita kan juga itu ya, Pak, kalau kita lihat dunia luar ya, maksudnya dunia di luar Indonesia lah gitu kan, di negeri sana gitu kan. Bagaimana mereka yang sudah berkristen ribuan tahun lebih lama dari kita gitu kan, punya term-term dari Kristen juga ya gitu, Pastor, yang udah jadi bahasa sehari-hari mereka, seperti halnya Good Samaritan, artinya orang yang baik hati dan lain sebagainya, itu dianggap sebagai Good Samaritan gitu kan. Terus kemudian ada yang namanya baptism on fire, itu diartikan sebagai orang yang pertama kali melakukan pekerjaannya gitu kan, seperti kalau seorang tentara, kalau dia baru masuk perang, dia udah mengalami baptism on fire semacam itu, atau masuk ke inisiasi sebuah geng, itu dianggap baptism on fire. Atau mungkin kalau di Indonesia, misalkan seorang PLN gitu kan, berarti harus kesetrum dulu gitu ya, Pastor ya. Bagaimana cara kita untuk memilah-milah hal yang seperti itu gitu, Pastor, antara hal yang berbau kekristenan sama hal-hal dunia yang diadopsi dari kekristenan gitu loh, Pastor. Iya, soalnya gini, apa namanya, istilah itu menolong ya. Maka diciptakanlah istilah-istilah ya. Itu sebuah apa namanya
sebuah cara untuk sesuatu itu melekat di pikiran kita, di otak kita, sekaligus dengan makna-maknanya itu. Nah, oleh sebab itu, sebab dunia luar di sana berbackground Kristen, itu maka banyak diambil istilah-istilah itu yang berasal dari Alkitab. Nah, itu sebabnya pula sekian tahun yang lalu, itu 10 tahun lebih yang lalu, itu kan motivator menjadi apa ya namanya, sesuatu yang tren ya, di apa namanya, dipopulerkan oleh para public speaker dari luar ya, dari Amerika, dari mana-mana begitu. Dan kalau kita membaca buku-buku mereka itu banyak diambil dari Alkitab ya, banyak diambil dari Alkitab. Bahwa Alkitab menginspirasi itu puji Tuhan, itu bagus. Tetapi kemudian yang kita tidak boleh terlena adalah bagaimana istilah-istilah Alkitab itu diisi oleh mereka, pengertiannya, ya, termnya bagaimana, ya, kalimat-kalimatnya, deskripsinya bagaimana, penjelasannya bagaimana. Nah, itu yang perlu kita waspadai, ya, sehingga jangan sampai istilahnya Alkitab, tetapi pengertiannya itu tidak Kristiani atau tidak Alkitabiah. Nah, jadi dalam hal ini kita harus terhadap sebuah istilah, kita harus mengecek apa yang kamu maksudkan dengan istilah itu, apa yang dimaksudkan dengan istilah itu. Kalau kita sendiri juga nggak jelas, kita sebaiknya mengkonfirmasi maksud kamu dengan istilah ini apa gitu, supaya kita menentukan apakah kita punya sudut pandang yang sama atau tidak, atau persepsi yang sama atau tidak. Jadi Bro Agus, tugas kita, kenapa kita perlu belajar Alkitab, itu adalah supaya kita bisa mengerti, supaya kita bisa mengkonfirmasi pengajaran-pengajaran dari luar, apakah itu selaras dengan firman Tuhan, ataukah itu sebenarnya pembelokan dari kebenaran firman Tuhan, atau bahkan bertentangan total dengan firman Tuhan. Nah, ingat setelah peristiwa banjir besar itu, Tuhan memberikan tanda pelangi, ya, Tuhan memberikan tanda pelangi sebagai pengingat akan perjanjian Tuhan dengan manusia, bahwa Tuhan tidak akan menimpakan musibah lagi berupa banjir yang begitu dahsyatnya sehingga seluruh bumi tenggelam. Tapi sekarang pelangi itu dipakai sebagai simbol penganut LGBT. Nah, kita juga harus teliti, mengecek ya, karena entah kenapa orang-orang itu kok ya ngambil sesuatu dari Alkitab gitu loh. Nah, jadi tugas kita sebagai orang percaya adalah mengecek sesuatu itu, deskripsinya bagaimana, penjelasannya bagaimana, apakah itu sesuai dengan yang ada di dalam Alkitab, atau itu diisi oleh mereka dengan sesuatu yang sama sekali bertolak belakang dengan firman Tuhan, atau pembelokan sedikit, dengan maksud disesatkan sedikit-sedikit, sehingga akhirnya menjadi tidak sepenuhnya kita bisa mengimani firman Tuhan. Contoh yang tadi diberikan Bro Agus adalah tentang teori karena kutuk keturunan itu ketika musibah terjadi, sehingga kalau orang termakan, maka orang sebenarnya tidak mengimani sepenuhnya bahwa Kristus itu sudah membayar lunas hukuman dosa kita. Jadi ada yang tidak tercover oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Nah, implikasi-implikasi inilah yang harus kita latih untuk melihat,
Statement seperti ini sebenarnya implikasinya apa dalam iman Kristen? Statement seperti ini implikasinya apa dalam iman Kristen? Nah, kesempatan seperti kita ini juga merupakan latihan untuk menggunakan logika kita, menggunakan pola pikir kita, menggunakan semua ya. Begitu Bro Agus. Ya, ya tadi kan ya pelangi udah jadi simbolnya begitu, tapi mungkin ada yang lebih tua lagi tuh Pastor, salib terbalik gitu kan, padahal itu Santo Petrus yang pakainya itu. Simon Petrus yang sebelumnya pernah pakai salib baik karena merasa tidak pantas atau layak disalib seperti Tuhan kita Yesus Kristus ya, tapi akhirnya itu jadi simbol setan gitu ya, salib terbalik. Ya, itulah ya jadi kita harus apa ya Pastor ya, lebih mendalami juga ya sebelum kita belajar tentang kekristenan itu ya Pak. Ya, ya kadang kita bisa tersesatkan dengan maknanya juga gitu kan. Betul. Ya, oke Pastor, karena mungkin tidak ada lagi yang bertanya dan Pak Ahok saja ya keluar ya tadi. Mungkin bisa ditutup dengan doa, dengan konklusi dan doanya. Baik, teman-teman sekalian, jadi saat badai datang, badai kehidupan datang dalam kehidupan kita, ingat bahwa itu Tuhan izinkan terjadi sebagai sebuah alarm untuk memanggil kita dekat kepadanya. Jangan pernah lari dari Tuhan. Kita bisa lari, tapi kita tidak akan pernah bisa sembunyi dari Dia. Mengakui semua kesalahan bukan sesuatu yang memalukan, tapi justru membuka pintu hati Tuhan untuk Dia memaafkan kita dan untuk Dia memberikan kepada kita pertolongan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih. Kami bersyukur bahwa sharing pada malam hari ini mengajar kami, siapapun bisa mengalami badai kehidupan. Bisa disebabkan oleh salah kami sendiri, tetapi juga bisa disebabkan oleh salah dari orang lain. Tetapi bahwa Tuhan izinkan itu terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam kehidupan kami, maka itu sebagai alarm yang dari Tuhan, agar kami datang dekat kepada Tuhan. Itu sebabnya penderitaan selalu kami maknai yang baik di dalam Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah menimpakan rencana kecelakaan dalam kehidupan kami. Tolonglah kami untuk melihat rencana Tuhan di waktu yang akan datang melalui segala peristiwa buruk yang terjadi dalam kehidupan kami, supaya kami dikuatkan hati kami dan juga diberi keikhlasan melewati semua itu sampai kami tiba kepada maksud dan kehendak rencana Tuhan yang hebat. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, amin. Amin. Terima kasih Pastor Setio atas firman-Nya yang sudah disampaikan, pembelajarannya pada siang malam hari ini ya. Ya, semoga apa yang beliau sampaikan tadi bisa menambah wawasan kita semua. Dan untuk esok pagi kita masih ada acara renungan pagi ya, setiap hari Senin sampai Sabtu, dan besok pengajarnya yang membawa renungan adalah pendeta kita ya, Pendeta Daniel Pak. Tuhan Yesus memberkati. Amin.